Kita hidup di dunia yang tenggelam dalam konektivitas. Ponsel pintar, media sosial dan internet berjanji untuk mendekatkan kita. Namun, kita tampaknya lebih terpecah daripada sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin dunia yang begitu terhubung terasa begitu terpecah? Lihatlah, sekitar perang terus berkecamuk. Bukan hanya di medan pertempuran, tetapi juga di dalam diri kita. Kita berjuang untuk bertahan hidup, untuk harga diri. Seluruh keluarga terpecah karena konflik. Anak-anak yang seharusnya bermimpi tentang masa depan mereka kini hanya bermimpi tentang kedamaian. Kita hidup di dunia yang memiliki dan yang tidak memiliki. Bagi terlalu banyak orang, hidup dihabiskan dalam ketakutan. Ketakutan tidak memiliki cukup. Ketakutan hanya bertahan di dunia yang penuh dengan kekurangan. Sementara itu, bagi sebagian orang lain, hidup adalah kemewahan dan kelimpahan, jauh dari perjuangan itu. Lalu ada kemiskinan. Ia hadir dalam berbagai wajah, kelaparan, tunawisma, kehilangan hak asasi manusia dasar. Ini bukan sekadar statistik, ini adalah perjuangan sehari-hari bagi miliaran orang di planet ini. Perjuangan yang merampas harapan mereka dan hanya menyisakan keputusasaan. Makanan kita tidak lagi menjadi sumber nutrisi, tetapi menjadi racun. Industri farmasi mengambil untung dari penyakit, sementara pertanian besar membanjiri makanan kita dengan bahan kimia dan racun. Apa yang seharusnya menopang kita kini perlahan-lahan membunuh kita saat kita disuguhi kebohongan dan racun yang dikemas sebagai nutrisi. Dan jangan lupakan bagaimana kita memperlakukan hewan. Alih-alih memberikan penghormatan, kita telah membangun sistem yang didasarkan pada kekejaman. Kita memperlakukan hewan seperti barang dagangan semata, dikurung dalam kandang, disiksa, dan disembelih tanpa memperhatikan kehidupan, rasa sakit, atau martabat mereka. Penderitaan mereka tersembunyi dari kita, tetapi itu sangat nyata. Sekarang kita sangat terpecah oleh negara bagian, oleh negara, oleh imigran dan non-imigran, oleh ras, oleh partai politik, dan oleh ribuan label lainnya. Perpecahan ini merobek kain siapa kita sebagai manusia. Alih-alih persatuan, kita membiarkan batasan, ideologi, dan label menciptakan tembok di antara kita. Pemerintah dan institusi kita yang dulu dirancang untuk melayani kita, kini telah menjadi penguasa kita. Dikendalikan oleh kekuatan yang tak terlihat, mereka digunakan bukan untuk kepentingan kita, tetapi untuk kekuasaan, uang, perang, dan perbudakan. Sistem yang dimaksudkan untuk melindungi dan memberdayakan kita telah menjadi alat penindasan dan kontrol. Planet kita, satu-satunya rumah yang kita miliki, menjerit. Deforestasi, polusi, eksploitasi, perubahan iklim. Ini bukan sekadar kata-kata kosong. Ini adalah jeritan sunyi dari dunia yang menderita. Setiap pohon yang ditebang, setiap sungai yang diracuni, setiap spesies yang hilang adalah bagian dari diri kita, hilang selamanya. Kesehatan mental sering diperjuangkan dalam kesunyian. Depresi, kecemasan, kesepian, semuanya tak terlihat, tetapi sangat nyata. Orang-orang hancur di bawah beban pikiran mereka sendiri. Kadang-kadang, semua ini terasa tak teratasi. Perang, kebencian, perpecahan, kemiskinan, penyakit, keputusasaan. Bagaimana kita sampai di sini? Kita telah membangun dunia yang terbebani oleh prinsip-prinsip dan sistem yang rusak, dipandu oleh rasa takut, keserakahan, dan kekurangan. Namun, pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa keluar dari ini? Jawabannya dimulai dari Anda. Dengan setiap pilihan yang Anda buat, Anda sedang menciptakan dunia baru, dunia Anda. Dalam setiap langkah, Anda tidak hanya berpartisipasi dalam hidup, Anda sedang membentuknya, menghadirkannya ke dalam keberadaan. Dan dalam proses itu tidak ada frekuensi, saya tidak cukup. Yang ada hanyalah kekuatan dan tekad.
sebuah energi yang tumbuh dengan setiap tindakan. Ini adalah cara hidup, cara menjadi. Ini meminta kita untuk hidup dengan kesadaran penuh, memikul tanggung jawab atas semua yang kita lakukan dan semua dampaknya. Setiap tindakan yang kita ambil, setiap kata yang kita ucapkan, menciptakan gelombang di dunia. Ini adalah penciptaan masa depan yang sadar, langkah demi langkah. Dengan setiap keputusan, Anda menyatakan kepada dunia, saya cukup, saya kuat. Dan keputusan-keputusan itu membawa energi transformasi. Anda bukan hanya satu tetes di lautan, Anda adalah kekuatan yang mengubah gelombang. Bagaimana kita dapat memanfaatkan gelombang kecil dari setiap orang ini untuk membawa perubahan pada tingkat global? Untuk mendorong perubahan global, kita membangun sistem yang memungkinkan tindakan individu dipandu oleh tujuan bersama. Kita melakukannya dengan menciptakan prinsip tertulis yang dibagikan dan mencerminkan nilai-nilai kita, serta membimbing kita untuk hidup dengan penuh kesadaran. Prinsip-prinsip ini yang diumumkan secara terbuka kepada dunia, menyatukan kita dan mengundang orang lain untuk bergabung. Lebih penting lagi, prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai alat untuk menyelaraskan organisasi, institusi, dan pemerintah kita dengan tujuan mendalam kita. Apa yang dimulai sebagai tindakan individu berubah menjadi kekuatan kolektif. Prinsip-prinsip ini menjadi penunjuk arah untuk akuntabilitas dan pengambilan keputusan yang sadar. Ketika semakin banyak dari kita mengadopsi prinsip-prinsip ini, kita menyadari kekuatan dari persatuan dan pilihan. Setiap rupiah yang kita belanjakan, setiap suara yang kita berikan, membentuk dunia di sekitar kita. Bersama-sama kita menciptakan tuntutan untuk keadilan, keberlanjutan, dan belas kasih. Dan ketika kita menuntut hal itu, sistem ekonomi dan politik tidak memiliki pilihan selain mengikuti. Ketika pemerintah lokal mengadopsi nilai-nilai ini, kita mulai mengubah percakapan nasional. Kandidat untuk jabatan tinggi tidak hanya maju untuk kekuasaan, mereka maju untuk perubahan. Kita akan menemukan kandidat yang bersedia berkomitmen pada prinsip-prinsip ini, berjanji untuk menegakkannya setelah terpilih. Kandidat-kandidat ini akan diperkenalkan kepada komunitas, memungkinkan pemilih membuat pilihan yang terinformasi. Alih-alih kandidat yang mengarahkan agenda, kolektiflah yang akan mengarahkan dan kandidat hanya akan melaksanakan agenda tersebut. Bayangkan efek ria ini menyebar ke seluruh dunia. Sebuah dunia di mana bisnis, sekolah, pemerintah, dan komunitas semuanya menyelaraskan diri dengan nilai-nilai belas kasih, keadilan, dan keberlanjutan. Bersama-sama, kita berhenti sekadar bereaksi terhadap masalah dunia. Kita mulai menyelesaikannya. Selamat. Kita telah menciptakan dunia baru yang penuh damai dan kelimpahan bagi semua. Sebuah dunia di mana setiap keputusan yang kita buat berakar pada kebaikan tertinggi bagi semua makhluk. Orang-orang, organisasi, dan pemerintah kini beroperasi dalam harmoni dengan prinsip-prinsip bersama ini. Kita tidak lagi digerakkan oleh rasa takut dan kekurangan. Kita dipandu oleh belas kasih, keadilan, keberlanjutan, dan kelimpahan. Dengan menjalankan prinsip-prinsip ini, kita tidak lagi membiarkan ketidakadilan berkembang. Sebaliknya, kita menciptakan kekuatan bersatu untuk kebaikan di seluruh dunia. Kita akan menjadi kekuatan tak tergoyahkan dan tak terhindarkan yang melahirkan dunia baru yang lebih baik dari abu masa lalu yang jauh. Kunjungi manifesto forabetterworld.org dan jadilah perubahan itu.